dia jaga. Nah herannya saudara, dosa itu gampang sekali timbul akarnya. Pernah saya ditanya, Pak, kenapa ya kita nih menikah resmi ya, di hadapan Tuhan, mau ada anak susah banget. Orang yang rata-rata tiduran hamil lagi hamil. Nah Daud mengalami seperti itu sekali aja dia. Apa yang terjadi? Lalu ayat 5, mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lihat, Daud jatuh dalam dosa, kayaknya nggak ada yang lihat, kayaknya seharusnya oke-oke aja, tetapi mulai ada bibit. Dengar sudah, dosa tidak pernah tidak ada jejak. Dosa selalu ada. What a face, no face for the movie there. Without a face, nggak ada jejak, tapi tidak mungkin. Semua kelakuan dosa ada jejak. Dan Daud merupakan orang yang pintar, saudara dengar baik-baik. Saat ini, karena hawa nafsunya, saya percaya hati nuraninya udah menjerit sekali. Betul nggak? Kenapa Tuhan tidak campur tangan? Waktu Tuhan tidak campur tangan, bukan berarti Tuhan izinkan dan nggak ada akibatnya, bukan. Tuhan justru mau lihat bagaimana kita meresponi dengan dosa kita. Daud berusaha menutupi. Ini semua kita, saya bukan bilang Daud saja. Ini semua ada di dalam diri kita. Dan sewaktu Daud menutup bagaimana? Cara yang gampang, panggil suaminya kembali. Dulu nggak ada DNA testing. Maksudnya apa? Suaminya balik tidur sama dia bersetubuh sama istrinya, tutup kasus, selesai, gua gak ada masalah. Ya tahu suaminya Uria adalah seorang yang mengabdi kepada Daud dan kepada Allah dan kepada kerajaan. A righteous man, orang yang setia. Dia datang, Daud bilang, kenapa engkau tidak kembali ke rumahmu? Pertanyaan yang jahat. Bukan karena dia benar-benar mau memperhatikan Uria maupun Bathseba. Dia hanya menutupi dosa dia. Saudara lihat ini. Saya mau saudara lihat dari satu hal yang kecil. Melakukan timbulnya hasil dari dosa itu. Berusaha menutupi. Dia tidak berhasil. Kenapa nggak berhasil? Karena Tuhan campur tangan. Saudara dengar baik-baik. Orang di dunia mungkin mereka lakukan jahat, mereka berhasil, tidak ditemukan, tidak didengar. Tetapi dengan orang Kristen yang Tuhan kasihi, tidak mungkin kita bisa menutupi. Akhirnya timbullah rantangan yang paling jahat di hati Daud. Dia tidak tahu bagaimana dia harus hadapi Bathseba. Dia tidak tahu bagaimana dia harus hadapi Uria yang sedih. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang-orang Israel. Semua orang-orang di kerajaannya. Kalau sampai ini ketahuan, timbul jahat muncul. Gua harus bunuh. Perzinahan, menipu, membunuh. Dosa yang kecil, kalau kita tidak menghadapi dan bertobat, akan muncul lebih. Selama ini Tuhan diam dan melihat apa reaksinya. Akhirnya dia perintahkan Yoab, panglima, taruh Uria di depan, barisan depan. Waktu sedang perang lagi, keras lagi berat-beratnya, tinggalkan dia supaya dia dibunuh oleh tangan orang. Sendiri nggak mau bunuh, pakai tangan orang membunuh dia. Udah ada sandiwara ada dia sama Yoab. Yoab juga tentara yang tidak benar ya maksudnya. Bukannya kasih tahu, ikutin aja perintah. Akhirnya Uria mati
itu mati di tangan Daud. Ayat 18. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Yang memberitahukan kepada 19 suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jika raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Pergilah, ayat 22, pergilah suruhan itu, dan sesampainya yang beritahukan kepada Daud segala yang diberitakan dia kepada surah, orang itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami, dan keluar menyerang kami di padang, tapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Ayat 24. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hambamu dari atas tembok, sehingga berapa dari hamba raja mati, juga hambamu Uria orang Heti itu sudah mati. Udah selesaikan tuh. Yoab katakan, Isdan, sudah beres saja. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan, beginilah kau katakan kepada Yoab, keempat, orang yang berdosa pasti munafik. Maliwala, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa sedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah serangmu terhadap kota itu, dan kutukanlah itu, demikianlah kau harus kuatkan hatimu. Maliwala, semua ada kata-kata kode. Lihat, ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Lihat ayat 27. Setelah lewat waktu berkabut, Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Kayaknya semuanya di luar tuh nggak ada yang tahu. Wah, baik benar ya Daud ya. Resmi, suami mati, saya ambil istrinya. Gak salah di mata manusia, gak salah di mata hukum, gak salah. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Lihat ayat terakhir. Tetapi, baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi hal yang telah dilakukan itu adalah jahat di mata Tuhan. Apa dilakukan itu? Salah. Tuhan bukan benci, bukan marah, tapi sedih. Ingat, sedih karena Daud adalah anak kesayangannya. Coba jangan salah. Kadang kita jatuh dosa, mungkin kira-kira Tuhan marah. Memang Tuhan marah, tapi dia juga sedih karena dia sayang kita.